Archetypal criticism itu kental sekali dengan unsur-unsur psikologi, karena memang sang pencetus yaitu Carl Gustav Jung itu dahulu adalah murid sekaligus sahabat dari Sigmund Freud, pendiri atau pencetus dari gerakan psychoanalysis. Hanya saja kemudian Carl Gustav Jung memutuskan untuk mengembangkan teorinya sendiri ke arah sosial, budaya, dan spiritualisme. Hey everyone, welcome back to my channel. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai teori-teori sastra, dan kali ini kita akan membahas mengenai archetypal criticism, sebuah teori yang dikembangkan oleh seseorang bernama Carl Gustav Jung yang dulunya itu adalah murid sekaligus sahabat dari Sigmund Freud, pencetus teori psychoanalysis. Nah, kita mulai saja ya. Teori ini sangat menarik ya, karena kita lihat fokusnya adalah pada pola dari karya sastra yang muncul di karya sastra yang lain. Jadi maksudnya begini, pola-pola ini punya ciri khas yang ada di berbagai jenis karya sastra. Kita bisa melihat persamaannya. Yang termasuk di dalamnya adalah images atau figures dan story. Jadi citra gitu ya, figur atau tokoh, kemudian jalan cerita, plotnya gitu ya. Meskipun karya-karya sastra itu punya latar belakang budaya yang berbeda. Nah, makanya kritikus archetypal theory ini itu juga tertarik pada mitos atau ritual tertentu yang ada di berbagai macam budaya. Jadi intinya archetypal criticism itu melihat bahwa ada persamaan atau ada pola yang serupa antara karya sastra yang satu dengan karya sastra lainnya. Seluruh karya sastra pada dasarnya memiliki persamaan pola ya, dan itu bisa dilihat dari latar belakang budayanya, termasuk dalam hal ini adalah mitos karena mitos legenda itu kan berhubungan dengan karya sastra, berhubungan dengan cerita, berhubungan dengan tokoh gitu, tema dan sebagainya gitu ya, yang ada di berbagai macam budaya, dan itu juga berhubungan dengan ritual-ritual tertentu. Maka di sini ilmu ini juga, teori ini juga akan membahas mengenai simbol-simbol dan pemaknaan-pemaknaannya. Kita akan lihat lebih jauh ya. Nah, archetypal ini dari kata utama yang digunakan adalah archetype. An archetype is a pattern from which other similar things can be developed. It is a kind of original model. For example, the flood is an archetypal image that exists in myths across many cultures. Myth ini, mitos, gitu ya, mythology, myth itu adalah salah satu fokus dari pembahasan archetypal criticism. Ya, karena mitos itu kan mewakili pola pikir atau perspektif dan latar belakang budaya dari masyarakat tertentu. Nah, ketika sampai ke sastra, ya, maka di archetype ini ada di setiap karya sastra. Contoh, misalnya flood, banjir. Banjir itu ada di berbagai macam cerita, baik berdasarkan legenda atau mitologi, gitu ya. Ada muncul di berbagai macam cerita. Begitu juga dengan misalnya naga, atau misalnya dengan peri-peri, raksasa, atau siluman gitu ya, setengah manusia, setengah binatang dan sebagainya. Itu pasti mempunyai kesamaan gitu. In archetypal criticism and analysis, archetypes are identified in many forms. Bisa seperti jenis karakter atau jenis tokohnya, situasi, simbol-simbol tertentu, dan bahkan warna itu dapat dianggap sebagai archetypes. Misalnya di banyak budaya warna hitam itu melambangkan kejahatan, warna putih melambangkan kebaikan, meskipun tidak selalu, tetapi inilah yang disebut dengan archetype, bahwa bahkan di budaya yang berbeda pun itu memiliki archetype atau memiliki pemaknaan pada sesuatu hal yang berhubungan dengan budaya tadi atau mitos itu yang serupa gitu. Itu kurang lebih adalah konsepnya ya.
Nah, beliau ini adalah menciptakan teorinya adalah Carl Gustav Jung. Ini beliau itu orangnya itu masih agak muda ya. Dia orang Swiss ya. Dia percaya bahwa archetypes exist in collective unconscious. Nah, apa hubungannya dengan psychology, terutama psychoanalysis? Di psychoanalysis, menurut Sigmund Freud, setiap manusia itu punya unconscious ya, atau alam tak sadar ya. Alam tak sadar ini itu mendorong manusia untuk melakukan hal tertentu, tindakan tertentu, atau menjadi karakter atau pribadi tertentu. Nah, itu unconscious gitu ya, alam bawah sadar. Bisa cek di video saya sebelumnya mengenai psychoanalysis. Tetapi Carl Gustav Jung ini mengembangkannya lagi, bahwa yang disebut dengan unconscious itu ada konsep namanya collective unconscious. Collective unconscious itu adalah alam bawah sadar tetapi kolektif. Jadi tidak hanya pribadi tetapi kelompok. Kelompok itu bahkan bisa lebih besar antar bangsa, kemudian tidak hanya sekedar antar budaya tapi juga antar bangsa gitu. He based this assertion in part of the fact that there are images, character types, settings, and story patterns that existed across cultures. Jadi pasti ada alam bawah sadar yang bersifat kolektif, di mana bahkan setiap budaya yang berbeda itu punya pola yang serupa, yang berhubungan dengan image, gambaran sesuatu, kemudian jenis-jenis karakter atau jenis-jenis tokoh, settingnya, misalnya settingnya itu di surga atau di neraka. Kalau di surga dingin, di neraka panas gitu ya. Di surga itu sejuk, dan di neraka itu penuh dengan api dan sebagainya. Atau misalnya di hutan dengan raksasa, binatang buas gitu dan sebagainya gitu kan. Dan tentu saja yang menjadi konsentrasinya, fokusnya dari teori ini adalah story patterns. Nanti kita akan bahas ya. Atau pola dari atau plot dari sebuah cerita gitu. This collective unconscious is not directly knowable and is a product of the shared experiences of our ancestors. This is why archetypal criticism is often discussed in psychological terms. Nah, jadi alam bawah sadar kita itu ternyata dibagi atau berbagi dengan unconscious, collective unconscious dari kelompok masyarakat yang lain, karena memang nenek moyang kita itu dahulu itu berbagi pengalaman ini. Nah, kemudian disebarkan setelah ratusan bahkan ribuan tahun gitu ya. Dan itu tertanam di alam bawah sadar kita. Itu konsepnya. All humans carry archetypes atau universal images and patterns in our individual and collective unconscious. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki archetype ya, yang yaitu adalah pola image yang universal. Siapapun dari budaya manapun itu, entah bagaimana, itu bisa tahu bahwa ini artinya ini, atau menceritakan suatu cerita mitologi itu dengan pola tertentu yang entah bagaimana sama atau serupa. Nanti akan dibahas di slide berikutnya ya. The archetypes are universal. That's why they can be found all over the world and throughout the history. Nah, kita akan lebih detail membahasnya ya. These archetypes are said to be identifiable in a wide variety of works of literature as well as myth. Jadi pembahasannya fokusnya adalah mitos, mimpi, and even ritualized modes of social behavior. Kemudian archetypal criticism therefore seeks to analyze the presence and variance of recognizable archetypes in works of literature. Jadi fokus atau tugas dari archetypal criticism itu adalah untuk mencari keberadaan archetype di karya-karya sastra. Jadi biasanya ada kemungkinan besar adalah perbandingan, atau kalau tidak perbandingan adalah pola yang misalnya gini, sebuah karya sastra, kemudian kita akan mencari polanya, dan pola ini memang sama dengan pola yang ada di karya sastra yang lain gitu. Ceritanya itu, plotnya itu sama, kemudian karakternya juga sama, image atau simbol pemaknaan itu sama dengan karya sastra yang lain. Nah, tugas kita adalah mencari seperti apa polanya, gitu, menggambarkan polanya seperti apa. Misalnya, ini salah satu dari konsepnya adalah Jungian quests.
monomyth of the quest underlies archetypal images. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih saja ya. Jadi misalnya ada dalam sebuah karya sastra, apalagi yang bila itu berhubungan dengan mitologi atau berhubungan dengan latar belakang budaya, jadi sebuah karya sastra yang diceritakan berdasarkan budaya itu ya. Misalnya ada seorang pahlawan. Nah, pahlawan itu harus meninggalkan tempat yang nyaman karena ada masalah tertentu. Kita bisa lihat di misalnya Pandawa dalam Mahabharata ya. Jadi epos India, Hindu, ataupun yang kita bisa dapatkan di budaya Jawa ya, yang dipengaruhi oleh Hindu itu tadi ya, budaya Hindu itu tadi. Yaitu misalnya Pandawa yang diusir, kemudian mereka harus melanglang buana, mencari jati diri dan sebagainya. Sama juga misalnya dengan Herakles atau Hercules gitu ya, Hercules, yang juga memang harus pergi dari tempat yang seharusnya mungkin misalnya dia raja, kemudian dia harus pergi dari tempatnya, pergi dari singgasananya, kemudian bertemu dengan orang yang bijak, dengan orang tua, apakah dia penyihir ataukah orang yang guru besar dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan ilmu, ya kan? Kemudian dia melanjutkan kehidupannya dengan berbagai macam masalah. Kemudian dia latihan. Kalau kita bisa lihat di film-film kungfu gitu atau cerita-cerita wuxia misalnya, itu kan jelas sekali bahwa ada mungkin raja, mungkin pangeran, mungkin jagoan yang kemudian harus pergi, harus meninggalkan tempatnya, dia latihan dan kemudian melawan banyak halangan gitu ya, atau lawan gitu, dan kemudian akhirnya dia kembali. Nah, itu pola standar ya kan, seperti jadi seakan-akan semua karya sastra ataupun mitologi sekalipun ataupun legenda itu mempunyai pola yang kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Entah bagaimana berbagi gitu ya, meskipun kadang tidak saling mempengaruhi secara langsung. Nah, kita bisa juga melihat dari karakter-karakternya, tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh karya sastra manapun itu pasti punya ciri-ciri seperti ini. Dia bisa hero atau heroine atau warrior gitu. Bisa juga sidekick. Bahkan di karya sastra modern kita bisa tahu bahwa ada karakter utama, misalnya superhero, kemudian ada sidekicknya. Itu udah pasti. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa pola sastra modern, misalnya film-film superhero atau film-film action dan sebagainya, itu sebenarnya juga menggunakan pola lama, ya, pola klasik atau pola tradisional yang sudah ada ratusan ribuan tahun gitu ya yang lalu. Kemudian pasti ada villain, kemudian masih ada wise sage atau mentor gitu ya, atau guru gitu ya. Outcasts ya, outcast itu orang yang dibuang. Kemudian ada prophecy, ramalan ya, atau oracle. Kemudian the shadow ini adalah konsep dari teorinya Jung, Carl Gustav Jung, yaitu sebuah tempat antara conscious sama unconscious. Jadi sebuah tempat di jiwa manusia, alam ketidaksadaran manusia, alam psyche manusia, antara kesadaran dan tidak kesadaran, dan di situ agak misterius shadow itu ya. Jadi biasanya kalau seseorang itu mencari identitas, maka shadow ini akan muncul gitu ya. Kemudian ada juga the beasts, atau kalau kita lihat di sana itu another concept from Carl Gustav Jung, yaitu di anima atau animus. Anima animus ini adalah kurang lebih adalah sisi feminin dari laki-laki dan sisi maskulin dari seorang perempuan. Kapan-kapan kita bahas ya. Kemudian ada mad scientist, tentu saja ya, ilmuwan gila. Femme fatale itu adalah karakter atau tokoh perempuan yang sepertinya manis, cantik gitu, tapi ternyata berbahaya karena licik dan manipulatif misalnya. Kemudian witch, jelas. Underdog itu karakter yang tidak diduga atau tidak dijagokan, ternyata dia punya peran yang besar gitu ya, atau punya kemampuan yang baik di dalam cerita. Kemudian ada trickster atau tukang tipu.
Dan masih ada beberapa lagi ya, tapi kurang lebih, nah cerita-cerita ini pasti ada seperti ini kan, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, terpengaruhi oleh karya sastra yang lain atau tidak, itu secara alam bawah sadar si penulis itu akan menulis dengan pola seperti ini, gitu. Nah, maka inilah, ini masih ada ya, the situations. Situations itu adalah ceritanya itu, tema ceritanya atau apa yang ada di dalam ceritanya. Bisa berupa task atau trial. Jadi dia tokohnya itu menghadapi melakukan sebuah tugas atau tes atau percobaan. Kemudian journey, kita tahu bahwa journey ini sangat terkenal sebagai situasi atau pola cerita di dalam sebuah karya sastra. Bahkan yang legenda, yang seperti yang kita tahu adalah misalnya perjalanan ke barat di karya sastra klasik dari Tiongkok, ya kan, apa namanya, Kerasakti, ya kan, itu adalah Journey to the West gitu. Kemudian ada The Quest, The Lost of Innocence, The Initiation, Apocalypse, kita jelas tahu ya, End of the World, itu bahkan modern, bahkan karya sastra modern itu masih menggunakan pola yang ini, dan itu tidak bisa dikatakan adalah apa namanya, ide yang benar-benar baru. Itu sudah lama gitu ya, sudah nenek moyang kita itu sudah berbagi cerita ini gitu. Kemudian Pursuit of Revenge, seperti yang kita tahu dalam film-film kungfu, karya-karya sastra wuxia, kemudian film-film dan karya sastra India misalnya gitu ya. Bahkan yang terbaru masih banyak sekali, Balas Dendam, Descent into the Underworld atau Heavenly Ascent. Jadi maksudnya tuh pergi ke neraka atau pergi ke surga gitu ya, atau kekayangan. Searching for Father, oh jelas sekali. Damsel in Distress, kehilangan suami, kemudian dia stres gitu ya, kemudian mendapatkan banyak masalah. Banishment of the Prince, atau seorang pangeran yang harus dibuang gitu ya. Itu unsur ini banyak sekali di karya sastra. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita ingin menggunakan archetypal criticism ini di dalam menganalisis sebuah karya sastra. What images, symbols, figures that are present in the later works? What myths, dreams, and even ritualized modes of social behavior are present? Jadi dalam sebuah karya sastra kita lihat, jadi polanya seperti apa, dengan melihat pada teori archetypal tadi, archetypal criticism, bahwa ada Jungian quest, masih banyak sebenarnya, teori-teorinya masih banyak. Kita bisa ambil salah satunya dan kita cocokkan dengan karya sastra yang kita analisis tadi. Misalnya ada image di situ, ada image tertentu yang sudah pasti ada. Kemudian bisa juga karakter-karakter tertentu, ada witch-nya, ada wizard, ada hero, heroine, villains dan sebagainya. Dan kita cek lagi sebenarnya mitologi apa, atau mungkin mimpi gitu ya, dan ritual-ritual tertentu yang memang sudah menjadi archetype atau ciri khas dari setiap karya sastra yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Archetypal criticism ini seperti teori yang lain juga sangat kaya. Jadi ini meskipun kayak sepertinya panjang gitu, tapi ini hanya kulit arinya saja, penjelasan saya, hanya pengenalan saja mengenai konsep archetypal criticism, di mana archetypal criticism ini juga sangat pas ketika membahas karya sastra yang berhubungan dengan mitologi atau punya cultural background atau bersifat tradisional gitu ya. Kalaupun tidak, misalnya settingnya juga bisa setting klasik gitu ya, setting tradisional gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Okay, so I really hope that my explanation here gives you something or can help you in some other way ya. Jadi semoga bisa membantu, dan bila masih ada pertanyaan silahkan komen, just let me know ya, and again feel free to ask. Okay, thank you very much and see you next time.